Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu ya, dilancarkan rezekinya. Amin. Semangat pagi buat kalian semuanya. Jangan lupa dibantu like, subscribe, tekan lonceng notifikasinya, tinggalkan juga di kolom komentarnya. Share video ini sebanyak-banyaknya ke anggota kalian, ke teman kalian, ke keluarga kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya yang request tentang Block Deck Network atau Block Deck ya. Katanya sih mau sebentar lagi mau listing gitu ya. Apa bener? Mari kita coba buka aplikasinya. Dan jangan lupa ya buat kalian juga yang belum daftar di Block Deck ini, mungkin masih ada kesempatan buat kalian mendapatkan cuan dari Block Deck ini. Ini sudah beberapa tahun atau saya tuh setahun lebih ya untuk Block Deck ini, kalau nggak salah sih udah setahunan kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini Block Deck ini dia itu sifatnya ini tuh kita pre-sale atau membeli di awal ya. Nah, kalau kalian lebih ingin jelas lagi, kalian bisa buka di webnya ya. Caranya gampang. Di sini ini terbarunya nih ya, informasinya. Ini kan bahasa Inggris ya. Ini sulit banget dipahami. Nah, kalian caranya gampang, tinggal di-share aja di sini. Nanti kalian masukkan ke WhatsApp kalian, disalin ya. Nanti kalian bisa terjemahkan, buka melalui Chrome atau browser, contohnya seperti ini. Biar apa? Biar jelas informasinya. Oke? Kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian ingin beli, itu tinggal klik buy aja ya. Untuk harga block decknya ini 0,003 ya di sini. Nah, ini live di atas nih ya. Stake 5 price is live. Block deck 0,003 dolar sekarang ya. Sebelum listing di bursa. Jadi masih pre-sale. Karena sebentar lagi mau selesai guys untuk pre-sale-nya gitu ya, teman-teman. Nanti kalian tinggal beli aja di sini. Nah, jadi teman-teman, ini dirilis, datanya dirilis ini tanggal 12 Januari. Jadi kemarin atau hari ini ya. Ini tanggal berapa sih ya? Saya lupa juga nih. Oh, kemarin teman-teman ya. Ini tanggal baru kemarin, masih anget-anget tai ayam. Just kidding guys ya. Nah, jadi ini informasinya terbaru. Kita akan bahas lagi, bener nggak sih yang dikatakan teman-teman itu, katanya Block Deck itu mau mainnet. Kalau mainnet sih ya bentar lagi mainnet. Kalau soal listing apakah benar? Bener nggak sih kalau listing, apakah kita cuan atau bagaimana? Atau yang membeli aja yang cuan atau yang nambang gratisan? Oke, kita baca ya di sini. Ini baru saya buka beneran. Kita terjemahkan dulu. Kita analisa, kita pahami supaya teman-teman ini juga paham. Buat kalian yang ingin garap, silakan ya, masih ada kesempatan. Linknya gue sediakan di deskripsi video. Nah, jadi teman-teman, ini dia rilis pengembangan. Rilis pengembangan 235. Jadi setiap kali itu update, dia juga menampilkan di dashboard aplikasinya ya, teman-teman. Selalu update sih kalau Block Deck ini ya. Selalu nongol gitu ya. Nah, ini dia persiapan mainnet. Wow, ya artinya ya bentar lagi mainnet gitu ya, karena masih persiapan. Penutupan pra penjualan atau ICO ya, pre-sale, dan pengujian beban untuk stabilitas tingkat peluncuran. Wow. Dengan jaringan yang bergerak cepat menuju aktivitas mainnet, ekosistem mencapai titik balik yang penting. Fase pra penjualan kini memasuki tahap akhir. Jadi udah tahap akhir teman-teman untuk presale-nya ya, dan meletakkan fondasi yang kuat untuk era jaringan produksi. Saat pra penjualan mendekati penutupan, fokus di seluruh tim telah bergeser secara tegas ke arah kesiapan mainnet. Aduh, masih pagi ya. Jadi agak sedikit blur nih matanya nih ya. Validasi dan penguatan operasional. Alih-alih memperkuat peluncuran sebagai peristiwa sekali jalan, jaringan sedang dipersiapkan untuk peluncuran bertahap yang memprioritaskan kemampuan pengamatan, kontrol, dan ketahanan dalam kondisi dunia nyata. Pengujian beban paralel, skenario stres, wow ada skenario stres juga, dan simulasi yang merugikan sedang dilakukan untuk mengukur batas kinerja, perilaku saat terjadi kegagalan, dan ketahanan tingkat node dalam penggunaan tipikal dan ekstrim.
Penutupan prapenjualan menandai akhir dari bab pendanaan. Seperti yang kita ketahui, kalau proyek kripto itu ada yang nggak pakai presale, ada yang pakai presale, ada yang ICO, ada yang tidak, ada yang IDO, ada yang tidak gitu ya. Kalau yang IDO atau presale atau ini ya, dia itu menjual di awal gitu ya kalau yang presale. Kalau yang ICO itu ya sama sih sistemnya, yang kita membeli dengan harga murah di awal, nanti baru di-launchingkan di market dengan harga yang sudah naik gitu ya. Sama dengan BlockDeck ini. Kalau Pi Network itu benar-benar pure gratis, nambang, nggak ada presale-presalean. Bedanya di situ ya. Jadi modalnya di awal kalau proyek kripto macam kayak gini nih, kalau seketika dia sudah listing itu sudah ada pendanaannya atau dananya sudah ada. Nah, jadi seperti itu teman-teman, penggunaan on-chain dan insentif pasca peluncuran menjadi pendorong nilai dan keterlibatan jangka panjang. Ini poin-poin pentingnya. Satu, persiapan mainnet. Ya, bentar lagi mainnet ya. Kesiapan jaringan telah memasuki tahap stabilitas akhir. Pengurutan penyebaran kini dianggap sebagai aset teknik inti. Area fokus meliputi prediktabilitas, telemetri, stabilitas konfigurasi, dan aktivasi bertahap. Komunikasi beralih ke partisipasi penggunaan dan kejelasan pasca peluncuran. Kemudian pra penjualan segera berakhir, ini poin pentingnya ya. Intinya saya baca yang ini dulu ya. Pra penjualan segera berakhir ya. Pra penjualan memasuki periode penutupan terakhirnya. Jadi kayak gitu. Siklus hidup token bergeser dari akuisisi, partisipasi, penggunaan. Kemudian pengujian dan validasi beban. Ini poin penting juga ya. Pengujian berbasis skenario dan berbasis stres sedang berlangsung secara aktif. Metrik yang disertakan meliputi throughput, latensi, P2P atau peer-to-peer, penanganan lonjakan transaksi, pembuatan profil, sumber daya, dan sinkronisasi awal atau cold start signs. Nah, jadi pengujian injeksi, kegagalan, dan perubahan jaringan, memvalidasi ketahanan, wawasan kinerja menjadi dasar untuk penyempurnaan. Pokoknya intinya ini masih dipersiapkan ya, ini poin-poin pentingnya. Kemudian transisi pra penjualan dari pendanaan ke partisipasi. Nah, ini ya, pra penjualan yang hampir selesai ini memiliki fungsi dan simbolisme tersendiri. Secara fungsional, hal ini meliputi distribusi kunci, menyelesaikan penghitungan token sebelum peluncuran, menghilangkan ambiguitas seputar ketersediaan, menyederhanakan dokumentasi peluncuran dan pelacakan siklus hidup. Nah, kalau kalian tanya tentang harga, tadi sudah saya katakan di atas, ini kan sudah ada ya tampilannya di atas tadi ya. Itu 0,0003 ya saat presale-nya. Nah, biasanya proyek yang ada presale project crypto seperti ini, dia harganya kan di awal murah ya. Ketika nanti dia listing di bursa itu biasanya nanti akan cenderung turun sebentar, lebih murah lagi, kemudian nanti naik lagi ya. Atau biasanya ketika lo listing di bursa itu harganya memang sudah naik. Pertama listing lo ya, misalkan 0,03 ini saat presale-nya. Biasanya nanti listingnya itu 0,3 atau berapa gitu ya. Ini biasanya kayak gitu ya yang pernah saya alami ya untuk proyek-proyek itu semacam kayak gini. Nah, ketika 0,3 itu kan artinya udah naik ya, udah naik, kemudian di listing di bursa, biasanya nanti akan cenderung turun sebentar beberapa bulan, lalu naik lagi, ada investor masuk lagi, kan dia naik lagi ya. Supply demand itu di pasar udah hukum paten teman-teman ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi jangan panik kalau ketika nanti harga turun, ada yang boncos juga ada gitu ya, rug pull. Oke, jadi kayak gitu. Kemudian persiapan mainnet, disiplin, masih persiapan juga, operasional terhadap fitur baru. Kemudian kalau saya baca semuanya ini teman-teman, ini banyak banget ya. Mungkin videonya terlalu panjang. Saya ambil poin-poin aja ya, judul-judulnya yang paling penting. Pengujian beban, membuktikan perilaku jaringan langsung sebelum peluncuran. Pokoknya intinya masih dipersiapkan berkaitan dengan mainnet, juga launching di bursa atau di market ya. Strategi penerapan, kalau kalian ingin join ya kalian beli ya. Bagaimana yang nggak beli? Nanti kita lihat apakah cair apa enggak nih ya. Yang mengikuti yang gratisan atau yang nggak mengikuti presale, apa bisa cair atau enggak, kita nanti lihat. Peluncuran mainnet disusun sebagai peluncuran operasional bertahap. Prioritasnya meliputi
pengurutan aktivasi dengan titik pemeriksaan validasi, gerbang metrik untuk kemajuan, siklus umpan balik, telemetri untuk pengambilan keputusan, dan seterusnya ya. Kemudian evolusi ekosistem, persiapan untuk partisipasi langsung. Ada juga item terbuka urutan peluncuran akhir, laporan validasi beban, tegangan, kriteria kesehatan dan keberhasilan peluncuran, jalur dokumentasi, partisipasi, keselarasan mengenai jangka waktu, stacking dan delegasi. Nanti juga ada stacking. Langkah selanjutnya menyelesaikan siklus pengujian beban aktif dan seterusnya umumkan alur partisipasi ekosistem pasca peluncuran. Maksudnya peluncuran ini ya ini teman-teman listing ya. Kesimpulan. Nah, ini dia kesimpulannya aja ya. Pergeseran jelas ke mode peluncuran. Oke, karena ini presale sebentar lagi berakhir, geser ke peluncuran. Oke, peluncurannya apa? Ya ke listing, ke market ya. Dengan segera berakhirnya pra penjualan atau presale ya, proyek ini keluar dari fase kapitalisasi awal dan memasuki fase eksekusi. Wow, yang mendefinisikan jaringan nyata, kinerja, partisipasi, dan penggunaan langsung. Kesiapan mainnet bukan lagi sebuah konsep, sekarang ini adalah proses operasional yang terkoordinasi, teramati, dan bertahap. Pengujian beban, pelancaran penyebaran, perencanaan penyebaran, dan penutupan siklus hidup token secara kolektif. Memastikan bahwa peluncuran akan dilakukan dengan sengaja, tangguh, dan selaras dengan keberlanjutan jangka panjang. Sepertinya memang benar-benar dipersiapkan block deck ini ya. Bab selanjutnya bukan lagi tentang mempersiapkan jaringan, ini tentang menjalankannya. Wow, sepertinya jaringannya memang udah siap. Jaringan ini mendekati mainnet bukan sebagai sebuah momen, tetapi sebagai transisi menuju sistem hidup yang siap digunakan, diikuti, dan dibangun. Wow, itu ya. Jadi udah jelas intinya block deck ini masih mempersiapkan mainnet dan juga peluncuran di market atau di bursa atau di exchange, teman-teman ya. Untuk harganya sekarang masih presale, harga presale 0,0003 dolar ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi informasinya seperti itu. Apakah nanti yang nggak mengikuti presale itu bisa cair atau enggak, kita lihat nanti ya. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi nanti kita akan informasikan video berikutnya terkait dengan block deck ini. Kalau saya dapatnya yang gratisan ini cukup lumayan banyak ya. Ada 43 juta koin kalau nggak salah ya. Pokoknya nilainya ini ya sudah ada nih sini ya dolarnya 2.183 dolar. Wow, ini kalau beneran bisa cair semua gitu ya dengan hanya mengikuti mining ini sangat luar biasa sih teman-teman ya. Nggak bisa berkata apa-apa lagi gitu ya. Intinya wow, ini sangat amazing. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya informasinya terkait dengan block deck network atau block deck ini. Mudah-mudahan nanti segera lancar peluncurannya, mainnetnya ya. Kita segera nanti infokan kalau memang benar-benar bisa cair. Bagi yang nggak mengikuti presale, apakah bisa cair atau enggak, kita nggak tahu ke depannya. Oke, semoga bermanfaat. Silakan di share video ini dan di like juga ya, di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Salam cuan dan bye bye.